Tafsir Al-Quranul Azim jilid yang ke-6 halaman 553. Bicara tentang rezeki, Allah juga berfirman di Quran surah Hud, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha aw kama qala." Dan dari binatang melata apa saja yang melata di muka bumi, yang dia berjalan bergerak di atas muka bumi ini, illa kecuali 'ala Allah, di sisi Allah lah rizquha, rezekinya. Terlebih lagi dikuatkan oleh ayat Al-Quran surah 51 Az-Zariyat ayat ke-58, Inna Allah huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pemberi rizki, dzul quwwah yang paling kuat, al-matin, yang semua makhluk ini ya bergantungnya sama Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita bicara tentang rezeki. Rezeki Allah karuniakan kepada tiap-tiap hamba biqadariha, sudah sesuai takaran menurut Allah. Kalau yang terbaik buat kita segini, tentu dengan ikhtiar. Yang jangan lupa ya, jangan sampai kita mengatakan udahlah tidur aja, males-malesan aja, rezeki mah gak kemana, udahlah gak usah buka toko, rezeki gak kemana, udahlah gak usah upload WA story, rezeki mah gak kemana. Gak boleh. Tetap tugas kita adalah ikhtiar yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ikhtiar kita bisa cuma upload. Ikhtiar kita bisanya posting, unggah. Ikhtiar kita harus cuci piring di restoran orang, cuci piring. Ikhtiar kita harus jadi cleaning service. Ikhtiar kita harus rewang-rewang di rumahnya orang, rewang-rewang di rumahnya orang. Ada ikhtiar. Karena Allah juga berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-11, Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah nasibnya suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Kembali ke dalam bahasan teman-teman, ketika semua harga-harga naik, lantas gimana sikap seorang muslim? Ketika semua harga-harga membumbung tinggi, terus gimana sikap orang yang beriman? Sikap orang yang beriman yang pertama, dia mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua Allah sudah tetapkan, takdirkan atas apa yang terjadi, dan kalau Allah sudah berkehendak, yakin itulah pasti yang terbaik. Dan Allah akan lakukan apa saja yang Allah mau. Kalimat ini itu menenangkan supaya kita nggak terlalu membayang-bayangi diri kita, menghantui diri kita dengan hal-hal yang sejatinya untuk orang beriman, mulai dia menata hatinya menerima ridho dengan apa yang terjadi. Teman-teman yang dirahmati Allah, berat, siapa yang nggak ngerasa berat? Semua kita sama dalam perahu yang sama, semua kita sama dalam badai yang sama. Ya mungkin perahunya beda-beda ya, tapi badai kita sama. Selagi iman kita kokoh kepada Allah, bahwa Allah yang akan memberi rezeki, sungguh kita gak akan pernah menyesal tentang keyakinan yang mantap akan hal itu. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang kedua, yakini betul bahwa Allah memberi rezeki baik di kala lapang maupun sempit. Dicatat di kolom komentar ya teman-teman. Nomor 2, Allah tetaplah pemberi rezeki baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaq, dialah zat yang maha pemberi rezeki. Siapa yang ngasih rezeki sama kita? Manusia? Bukan. Manusia itu akil rizqa. Siapa yang ngasih rezeki sama kita? Tuan? Bukan. Tuan kita juga adalah akil rizq.
Siapa yang ngasih rezeki sama kita? Bos? Bukan. Bos kita juga adalah pemakan rezeki, akilur rizq. Siapa sih yang nganterin rezeki sama kita? Karena kecerdasan kita, karena postingan kita, karena story kita, karena uploadan kita, karena endorsan kita? Bukan. Yang memberi rezeki tetaplah Allah. Innallaha huwa razzaq. Az-Zariyat ayat 58. Kalau hidup kita telah dijamin oleh Yang Maha Kaya, bahwa Yang Maha Kaya Allah akan jaminkan rezeki selama kita hidup di dunia, terus yang kita khawatirkan itu sebenarnya tanda apa? Yang kita khawatirkan itu tanda kita nggak percaya sama Allah? Yang kita khawatirkan itu tanda kita nggak yakin sama Allah, tanda tanya. Yang kita khawatirkan itu tanda ternyata kita nggak betul-betul beriman kepada Allah. Jangan sampai nanti iman kita rusak tersebab karena keyakinan kita yang mulai pudar dan luntur akan kemahabesaran Allah, akan bahwa Allah yang maha pemberi rezeki. Baik sempit lapang, Allah yang kasih rezeki. Baik susah mudah, Allah yang kasih rezeki. Baik nanti dikala harga-harga mahal maupun dikala harga-harga murah, tetap Allah yang memberi rezeki. Baik nanti harganya 1.000 hingga nanti harganya pun membumbung menjadi 5.000, tetap Allah yang memberi rezeki. Baik kita di dalam kota maupun kita di tengah hutan belantara yang tiada satupun manusia di dalamnya, tetap Allah yang memberi rezeki. Mau nanti kita masih bayi maupun kita sudah sarjana, tetap Allah yang maha pemberi rezeki. Mau kita pintar S1 sampai bahkan S3, dari sarjana sampai doktoral bahkan profesor, tetap Allah yang memberi rezeki. Mau kita rakyat biasa maupun penguasa, tetap Allah yang memberi rezeki. Mau kita orang sederhana ataupun orang kaya, tetap Allah yang memberi rezeki. Jadi nomor 2, Allah yang memberi rezeki baik lapang maupun sempit. Biqadariha, sesuai dengan kadarnya tadi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, kadang mereka melampaui batas fil ard, di muka bumi. Kenapa hari ini kita melihat kepada diri kita sendiri, qadarullah ma syaa fa'al, kok sedang disempitkan rezekinya? Yakin bahwa Allah punya rencana yang terbaik dan Allah tahu yang terbaik, bahwa boleh jadi dengan sempitnya rezeki kita di hari ini kita terhalang dari berbuat maksiat. Ya toh, mau maksiat gak ada uangnya, akhirnya terhalang, dan itu baik buat dia. Kan Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khair. Sungguh menakjubkan ya semua perkara orang-orang beriman. Semua perkara orang beriman itu baik. Dikasih nikmat, syakara fahuwa khairullah, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Diuji satu ujian, sabara, dia bersabar, fahuwa khairullah, dan itu juga baik buat dia. Ini medan latihan kita aja. Kalau selama ini kan kita teori ya teman-teman ya. Teori sabar, teori ikhlas, teori ridho, sir. Masih ingat kan? Teori sir, sabar, ikhlas, ridho. Teori kita kan baru sekedar teori-teori sir aja kan. Baru yang sabar, ikhlas, ridho. Kapan praktiknya? Pasti fase-fase inilah kita praktiknya. Selama ini yang kita dapat teori tentang kesabaran, yuk jadi orang-orang sabar yuk. Teori ikhlas, yuk jadi orang-orang ikhlas yuk. Teori ridho, yuk jadi orang-orang ridho yuk. Ini kan teori doang. Tapi nanti kita terlihat sir atau kita nggak terlihat sir itu pas kapan? Pas ketemu sama satu persoalan, baru kelihatan. Pas dibenturkan masalah, baru kelihatan sirnya.
benar-benar sabar, ikhlas, ridho apa enggak? Ketika ketemu sama kenyataan yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang selama ini kita harapkan, harusnya ini jangan naik dong, harusnya ini begini nih, harusnya ini malah turun nih, harusnya ini. Nggak apa-apa, boleh aja kok. Kalau emang kita punya kuasa di sana, kita bisa ikut menentukan kualifikasi harganya, atau kita bisa ikut minimal mengusulkan, menyarankan, boleh-boleh aja dan nggak ada masalah. Tapi kalau kita jadi pihak yang ternyata bukan ada di posisi itu, kita tidak ikut serta menentukan harga-harga, ya ini praktik ujian dari sir yang selama ini kita teorikan, kita pelajari bareng-bareng, kayak gitu kan. Sabar, ikhlas, ridho. Apalagi sih kalau bukan ini semua pasti Allah lagi ngasih yang terbaik buat kita. Toh kemarin corona juga, bukankah kita dapat ya minimal satu badai corona, dan kita ngerasa mati nih hidup saya. Berapa banyak yang terdengar di telinga kita, wah abis, ancur-ancuran, usaha bangkrut, yang gak punya usaha di PHK, dirumahkan. Berapa banyak kemarin kita pas corona mendengarkan itu kan. Dan setelah 2 tahun berlalu ternyata Allah masih titipkan semangat, kemampuan, kekuatan, survive untuk menghadapi itu semua. Bukankah Allah maha baik dan kita tahu itu? Bukankah Allah maha menyelamatkan dan kita tahu itu? Bukankah Allah yang maha melapangkan dan kita tahu itu? Bukankah Allah zat yang maha menolong dan kita tahu itu? Karena kemarin kita diselamatkan, ditolong, dihadiahi kebesaran jiwa, kekuatan pundak. Kita tahu itu. Inna Allah huwa ar-razzaq. Allah ar-razzaq. Aku loh yang ngasih rezeki sama kamu itu. Bukan cerdasmu, bukan pintarmu, bukan kerasnya kamu bekerja, tapi aku loh. Bukan atasanmu yang ngasih kamu rezeki, bukan bosmu yang ngasih kamu rezeki, bukan customermu, bukan resellermu, bukan para membermu, bukan tetanggamu yang membeli daganganmu, bukan pihak lain, bukan direkturmu, bukan kepala sekolahmu, bukan orang-orang yang ada di atasmu yang ngasih kamu rezeki, bukan. Allah. Inna Allah huwa ar-razzaq. Yang ngasih rezeki itu aku loh, Allah. Aku ar-razzaq, Dzul Quwwah. Aku yang paling kuat, yang lain gak ada apa-apanya. Jadi pahami makna rezeki baik-baik, bahwa Allah sudah menetapkan rezeki karena Allah zat yang maha pemberi rezeki. Jalan kita masing-masing, ada yang rezeki diantar, ada yang rezeki datang sebab ikhtiar. Kalau kita rata-rata di ikhtiar lah, termasuk kami yang berbicara. Kita belum makomnya di rezeki diantar, kita rezeki masih ikhtiar. Ikhtiarkan aja. Tapi ntar semuanya naik. Kalau qadar Allah dipertemukan antara harga-harga yang semakin naik dan terus kemudian pendapatan kita yang masih tetap di tempat, izin mungkin ini bisa dipakai. Atau kalau mau ada opsi lain gak ada masalah. Apa yang dipakai? Satu hal, mungkin saatnya kita menurunkan kadar hidup dalam gaya yang selama ini kita punya. Turunin gaya hidup kita. Mungkin yang selama ini sukanya sekali hangout habis ratusan ribu, sekarang saatnya kalau kita hangout membatasi, mudah-mudahan bisa habis hanya dalam puluhan ribu. Kalau yang sebelumnya ratusan ribu, sekarang puluhan ribu. Atau yang dulunya mungkin kita makannya selalu makanan yang berbau mewah, apa segala macam, bisa jadi ini cara kita untuk melatih diri kita lebih sering. Salah satunya berpuasa, nomor 2-nya lebih sering untuk mengkonsumsi yang kita butuhkan, penuh karbohidrat, penuh protein. Loh, itu kan mahal semua. Ternyata gak selalu kok. Ada di kandungan telur. Ya telur nanti mahal, iya. Tapi kan tidak dengan makanan yang mungkin sebelumnya kita lebih daripada itu. Yakni
Bisa jadi makannya kepiting waktu itu sebelumnya atau dengan makanan-makanan lainnya. Ada perkataan ulama bagus sih teman-teman. Patut kita pertimbangkan baik-baik perkataan ulama yang satu ini. Dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan kalian menyibukkan diri kalian dengan rezeki yang sudah Allah jaminkan untuk kalian. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin pasti datangnya kepada kalian. Jikalau Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, dialah Allah pasti juga dengan rahmatnya membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau kemudian mengatakan, renungkanlah keadaan janin yang ada dalam rahim ibunya. Makanan datang kepadanya tanpa dia meminta. Berupa darah datang kepadanya dari satu jalan, yaitu pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rezeki itu sebagaimana dulu saat dia berada dalam kandungan ibunya, Allah membukakan untuknya dua jalan rezeki yang lain, yakni air ASI dari ibunya yang kanan dan air ASI dari ibunya yang kiri. Dan Allah mengalirkan untuknya dua jalan rezeki yang lebih baik, lebih lezat dari rezeki yang pertama, yakni rezeki air susu murni yang lezat dari ibundanya. Lalu ketika masa menyusui itu habis, terputus dua jalan rezeki itu dengan sapihan, Allah pun membuka 4 jalan rezeki yang lebih sempurna, yaitu 2 makanan, 2 minuman, yakni 2 makanan dari hewan dan tumbuhan, 2 minuman dari air dan susu, serta segala manfaat dan kelezatan yang ditambah kepadanya. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah 4 jalan rezeki, namun Allah tetap membuka 8 pintu rezeki bagi dirinya, yang pintu-pintu surga yang berjumlah 8, dan dia boleh masuk dari mana saja yang ia kehendaki selama dia adalah orang yang saleh. Ini kata-kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, luar biasa sahabat yang dirahmati Allah. Kalimat pertama pembukanya aja udah keren. Fokuskan pikiranmu untuk memikirkan apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan kamu sibukkan dengan soalan rezeki yang sudah Allah jaminkan untukmu. Tugas kita adalah ikhtiar. Jadi nomor 3, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tulis di kolom komentar, tugas kita adalah ikhtiar. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan pernah merubah satu kaum sampai kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Tugas kita di ranah ini tinggal ikhtiar dan fokus untuk beramal salih. Jadi nomor 3, di saat kita semua mendapati hal yang mungkin gak sesuai harapan, tugas kita adalah nomor 3, fokus berikhtiar, fokus beramal salih, fokus taat sama Allah, fokus taat sama Allah, fokus beramal salih, fokus berikhtiar untuk rezeki yang kita hendak peroleh. Itu aja udah. Sama, hari ini akan jadi hari yang diingat. Di saat mungkin harga gak seperti dulu, di saat mungkin yang kita peroleh akan lebih banyak porsinya untuk kita bagi ke tempat yang lain, dan mungkin berkurang untuk keluarga yang kita bisa bawa pulang. Tapi Allah tetap zat yang maha pemberi rezeki. Tapi Allah tetaplah zat yang maha mengkaruniai rezeki dari jalan manapun. Syaratnya, wa ma min dabbatin illa 'ala Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Gak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya sama dirinya.
Syaratnya dabbatin fil ard, dia harus ikhtiar di muka bumi, melata. Cacing tanah dalam tanah juga melata. Ada hewan cicak yang kita tahu, di sini nggak ada ya. Ada cicak yang kita tahu, cicaknya merayap di dinding, tapi nyamuknya terbang ke sana kemari. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicaknya mah merayap, nyamuknya terbang ke sana kemari. Gimana secara logika kok cicak bisa dapat makanan, yakni seekor nyamuk? Jawabannya, Allah yang mendatangkan nyamuk sama cicak. Udah loh teman-teman, setelah hari ini yang kita khawatirkan, itu insya Allah akan Allah sembuhkan. Sahabat yang dirahmati Allah, sesudah hari ini apa-apa yang kita khawatirkan, insya Allah Allah kuatkan. Apa-apa yang kita khawatirkan terjadi iya, tapi Allah tetap zat yang maha pemberi rezeki. Allah pasti nggak akan pernah menelantarkan kita. Allah rezeki terus, rezeki enak ini dan itu. Kalau kita mah rakyat jelata begini, yang kaya enak. Kalau kita rakyat jelata, tenang aja. Setahun deh, 2 tahun deh, 3 tahun nanti kita juga akan bilang, makasih ya Allah, ternyata tetap Engkau yang maha pemberi rezeki, hamba diberi kemampuan, hamba diberi kekuatan. Kemarin corona kan kejadiannya persis, bahkan mungkin lebih parah. Di saat kita bingung, orderan sepi, nggak ada yang order, semuanya lockdown, semuanya nggak ada yang beli kalau kita dagang. Perputaran uang cash flow-nya jadi minim banget. Tapi setelah 2 tahun berlalu, dari Maret tanggal 14 2020 sampai sekarang udah 2 tahun setengah ya, kurang lebih kira-kira, iya, udah 2 tahun setengah. Ternyata, oh iya, makin kuatlah pundak kita. Maka ingat kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fokuskan dirimu untuk memikirkan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Yuk fokus muslimin, muslimat sama apa yang Allah perintahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa Allah berikan makhraja, mim kha jim. Makhraja, jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan itu ketakwaan. Jalan keluar dari masalah itu ada dalam ketakwaan. Jalan keluar pas kita lagi dirundung masalah yang pelik, besar, rumit, adalah ketakwaan. Jalan keluar satu-satunya adalah takwa. Jikalau engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah sendiri yang langsung akan kasih jalan keluar. Dan jalan keluar Allah itu gak selalu sama dengan apa yang pernah dibayangkan manusia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang Allah itu ngasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak pernah kita sangka dan nggak pernah kita duga-duga. Dikira oleh ibunda Siti Hajar, oleh ibunda Hajar, Sofa Marwah yang akan mengalirkan air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kayaknya ada air deh di Sofa, naik ke Sofa. Kayaknya ada air di Marwah, naik ke Marwah. Kayaknya ada air di sana, naik ke sana, naik ke sini. Terus beliau berikhtiar di tempat Sofa Marwah, air keluar di dekat kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Itu loh yang disebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki lewat arah yang gak pernah kita sangka, gak pernah kita duga. Cuman kan yang dilakukan ibunda kita, Bunda Hajar, ikhtiar. Sofa Marwah itu kan terkait ikhtiar totalitas beliau. Yuk, saya ngajak diri saya dan saya ngajak kita semua, tugas kita ikhtiar yuk. Saya cleaning service ayo bersihin yang baik. Tugas kita yang penting gimana caranya gedung ini bersih sesuai kapasitas kemampuan kita, bersihin aja gedungnya.
Saya office boy Ustadz, ya udah mainkan aja peran kita. Yuk jadi office boy yang amanah, yang jujur. Dititipi uang, tolong ya Pak belikan jus. Baik Bu. Tolong Pak titip sop iga. Baik Bu. Tolong Pak nasi uduk. Baik Bu. Tolong Pak sego megono. Baik Bu. Belikan. Sego megono berapa? 3.000. Nasi uduk berapa? 12.000. Tempe kemul berapa? 1.000 per tempe. Ya udah, datang. Ibu, ini harganya sekian. Ini notanya, ini kembalinya. Loh, Mas udah ngambil belum? Belum. Yaudah, ini buat Mas. Hadiah. Teman-teman yang dagang, ya udah upload aja dagangannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Biar Allah dengan ikhtiar terbaik kita, ketaatan terbaik kita kepada Allah, biar Allah yang nanti membukakan pintu jalur-jalurnya. Kayak tadi kata Imam Ibnul Qayyim, mereka masuk darah makanan dari pusar. Begitu lahir pusarnya diputus, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ceklek, dia malah dapat 2 kenikmatan, yakni air susu ibunya dari sisi sebelah kanannya maupun sisi sebelah kirinya. Terputus semuanya, Allah beri 4 rezeki, baik rezeki hewan ataupun rezeki nabati, hewani nabati, atau rezeki air atau susu, atau dari minuman yang lain. Begitu wafat dia terputus rezekinya, tapi Allah bukakan untuk dia 8 pintu surga, dan dia boleh masuk lewat pintu surga mana aja, jannati syi'ti, yang dia inginkan. Maka yang ketiga, sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, fokuskan diri kita kepada ketaatan, fokuskan diri kita menjalankan perintahnya Allah, sembari perlahan-lahan insya Allah biiznillah kita terus berikhtiar di koridor jalan kita masing-masing, insya Allah. Berikutnya, dalam ayat yang lain disebutkan juga, Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah mau, dan Allah menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah mau. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah mau, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Itu dijelaskan dalam sini juga. Allah yang bisa membuka rezeki seluas-luasnya kepada siapa yang Allah mau. Kalau Allah mau, Allah buka. Kalau Allah nggak mau, nggak Allah buka. Allah yang mendatangkan rezeki kepada pihak yang selama ini miskin, tiba-tiba Allah kayakan dalam semalam. Itu bisa Allah berikan rezeki itu pada beliau. Dan sebaliknya, orang dengan harta kekayaan, jumlah barang dagangan yang dia punya, dalam sekejap mata pun dicabut bisa. Pernah kepikiran gak sih bahwa apa yang kita punya selama ini tiba-tiba Allah cabut semuanya? Dari harta, keluarga, kekayaan, popularitas, semuanya bisa Allah cabut seketika, bisa gak? Bisa. Akun ini yang selama ini kita ngaji setiap subuh bareng-bareng, kalau Allah mau cabut bisa nggak? Tahu-tahu besok 0. Tahu-tahu besok mohon maaf Anda tidak bisa dibuka lagi. Misalkan hal itu terjadi, na'udzubillahi min dzalik. Bisa nggak? Bisa. Allah bisa nyabut itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maaf ya, sudah nggak bisa lagi dipakai akunnya. Bisa. Buat Allah tuh bisa banget. Satu malam Allah balikkan kedudukan seorang hamba, sangatlah bisa. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah kasih petunjuk kepada siapa yang Allah mau, Allah sesatkan kepada siapa yang Allah mau. Allah hinakan sebagian, Allah muliakan sebagian sesuai dengan yang Allah mau. Allah kasih rezeki, Allah tunda sesaat, tapi tetap dikasih rezeki dengan sesuai kadarnya. Itu Allah yang mau.
Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki, Allah juga yang menyempitkan rezeki. Tapi selama hidup, rezeki kita sudah dijamin. Teman-teman, soalan rezeki itu persis seperti analogi yang kemarin kita pernah bahas dan teman-teman udah sering dengar. Kalau ada 10 outlet dengan ukuran 10 outlet ini sama, barang dagangannya sama, ubi cilembu misalkan, cara nawarinnya sama, senyum ramahnya sama, SOP perdagangannya sama, harganya sama, jumlah stok barangnya sama, berjejeran ubi cilembu di sepanjang jalan yang sama, jualannya dari jam yang sama, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pertanyaan saya, setelah tutup akhir bulan, tutup buku, dari 10 outlet dengan harga yang sama, ukuran yang sama, barang dagangan yang sama, cara penyajian yang sama, pelayanan ramahnya yang sama, kira-kira ketika tutup buku di akhir bulan, omsetnya sama atau beda? Tulis di kolom komentar. Kira-kira omsetnya sama atau beda? Dari 10 toko, omsetnya beda. Beda. Ibu Aisyah, Ibu Lia Olivia, Ibu Heni, Ibu Vi, Mas Ardi, Assalamualaikum, Ibu Sinta Romanti, Mas Eltrians, waduh, Masya Allah. Beda. Nggak sama. Beda, Masya Allah. Nggak sama. Kenapa kok beda? Innallaha huwar razzaq, karena Allah yang kasih rezeki. 10 outlet walaupun di jalan yang sama, sama-sama jual item yang sama, sama-sama ubi cilembu, sama-sama harganya sama, sama-sama cara penyajiannya sama, senyum dari pramusajinya sama, ramahnya sama, cara promosinya sama, jumlah produk stok barangnya yang ready sama. Tapi kalau tutup bulan hasilnya juga beda. Kenapa? Itulah rezeki. Tiap kita itu belum tentu punya gaji, tapi tiap kita pasti punya rezeki. Tulis lagi di kolom komentar ya teman-teman. Setiap kita belum tentu punya gaji, tapi setiap kita sudah pasti punya rezeki. Setiap kita belum tentu punya gaji, tapi setiap kita sudah pasti punya rezeki. Setiap kita tuh belum tentu punya gaji loh. Ada yang alhamdulillah punya gaji tetap, sebulan 200.000, sebulan 400.000, sebulan 1 juta. Kami pernah kok ngerasain juga 2016, kami bekerja di salah satu sekolahan sebagai guru SD, guru bahasa Arab. Gaji pertama yang kami terima 1 bulan 200.000, mengajar dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dan digaji waktu itu bulan pertama 200.000, bulan kedua 400.000, bulan ketiga 4, 5, 6, gajinya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dan gak apa-apa. Allah dulu kasih 200.000 per bulan lewat menjadi seorang guru di 2016, tapi Allah alirkan rezeki lewat berternak burung lovebird di tahun yang sama waktu itu. Hingga dalam 2 tahun pernikahan waktu itu, kalau nggak keliru karena nikah 2015, 2016, terus kemudian ternak burung lovebird, Allah alirkan rezeki lewat 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor lovebird itu. Teman-teman yang hari ini qadarullah mungkin lagi dalam rezeki saya nggak banyak, kalimat itu tuh coba diralat deh. Bukan rezeki saya nggak banyak, rezeki saya itu datang dari zat yang maha kaya, jadi pintunya bisa lewat mana aja. Rezeki saya datang dari zat yang maha kaya, maka dia akan datang lewat pintu mana saja. Kan tadi ya, tiap kita mah belum tentu punya gaji. Kalaupun punya gaji, gajinya mungkin ada yang masih honorer, yang katakanlah di bawah 500.000. Tapi
gaji kita memang segitu, tapi rezeki kita boleh jadi nggak terbatas. Kenal sama ini, mas tolong ya bisa nyablon, ya bisa. Pulang ngajar ntar nyablon gitu. Mas bisa ini ya, bisa. Tolong ya nanti supirin antar ke bandara, nyupirin ke bandara. Mas bisa tolong ya bantuin saya, iya bisa. Apa, ngangkatin kopernya ternyata dikasih. Bisa macam-macam teman-teman. Setiap orang belum tentu punya gaji, tapi rezeki pasti punya. Itulah yang gak boleh dikhawatirkan. Kaifa akhafu lil faqra wa ana abdul ghani. Di sebuah benua Afrika kalau nggak salah, itu ada pedagang nulis di box dagangannya itu, kaifa akhafu lil faqra wa ana abdul ghani. Tertulis di situ kalimat, kalau di Indonesia kan, bagaimana aku harus khawatir miskin sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya. Kenapa kita takut kepada kemiskinan sedangkan kita hamba yang maha kaya? Allah berfirman, ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada duka, ada bahagia. Tapi ketika Allah berfirman, coba tulis lanjutannya apa? Ada kaya, dialah Allah yang maha mengkayakan. Lanjutannya apa? Tulis di kolom komentar. Siang, malam, laki-laki, perempuan, bahagia, duka lara. Tapi ketika Allah berfirman kaya, lanjutannya apa? Di kolom komentar ya teman-teman. Lanjutannya setelah kekayaan apa? Masya Allah, ini udah pada ngaji semua, ini luar biasa nih. Ibu Lili, Ibu Hilda Puspita, Ibu Okta, Ibu Hernawati. Ada kaya, Ibu Ica, Ibu Mira, Ibu Handayani, Ibu Ratna 68, Ibu Amih Eka, Ibu Dewi Hanindia, Ibu Ainun Jaya, Ibu Nana Aris, Ibu Siti Maryam. Ada kaya, ada cukup. Masya Allah, ada kaya, ada cukup. Allah tuh meminimalisir banget loh. Allah tuh gak pilih diksi ada kaya, ada miskin. Enggak. Ternyata bukan kita. Maksudnya ternyata Allah itu bukan memiskinkan. Allah itu mencukupkan. Tapi kita yang ngerasa miskin. Allah tuh mah ngasih kecukupan. Tapi kadang kitanya yang ngerasa miskin. Coba lihat, ada orang tokonya di mana-mana, perputaran uangnya ratusan juta, tapi tetap dia korupsi. Emang yang korupsi yang dikira, yang kita kira emang yang korupsi orang yang miskin? Enggak, rata-rata yang korupsi orang yang kaya. Emang nggak cukup apa uang yang ratusan juta? Bahkan ada yang sampai kabarnya ditemukan 900 miliar atau berapa ratus miliar. Emang itu kurang ya buat dia? Dia sampai umurnya katakanlah 60 tahun pun itu uang sebanyak itu cukup. Tapi kenapa masih korupsi, masih merekayasa, masih inilah, masih itu? Maka minta aja ya sama Allah. Kalau saya berbicara dalam ranah membahas ilmu tauhid, membahas tentang gimana sikap kita, tentang apa yang terjadi gitu teman-teman. Masa ya saya bicara tentang kebijakan ini harusnya ditinjau dari pasal ini, pasal ini, pasal ini. Itu kan udah ada ranahnya. Bicara kita adalah yuk kita basuh, yuk kita siram nih hati kita. Bersihin hati deh. Jangan ngerasa Allah apa nih kok dinaikin sih ini. Enggak boleh buruk sangka sama Allah. Tetap ridho biqada'illah. Ingat gak hadis Muslim? Waktu itu kita pernah belajar, barang siapa yang ridho kepada keputusan Allah, Allah ridho sama dia. Dan barang siapa yang murka kepada keputusan Allah, Allah murka sama dia. Ridho. Ikhtiar, kerja keras, baik sangka, ridho biqada'illah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nanti Allah jadi ridho sama kita karena kita ridho kepada ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
Teman-teman semangat, semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya. Jazakumullah khairal jazaa sudah ikut ngaji di pagi ini. Bagi di antara teman-teman bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, siapapun boleh bergabung, siapapun boleh keluar grup tanpa harus izin terlebih dahulu. Bebas saja, tidak terikat. Teman-teman yang mau bergabung di grup, tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Sebut nama, asal kota, asal negara. Jazakumullah khairal jazaa, teman-teman sehat selalu, dilancarkan, diberkahi. Semoga kita semua selalu diberi rezeki yang terbaik oleh Allah di dunia, diberi rezeki yang terbaik oleh Allah di akhirat. Barakallahu fikum.